Bab 8, sunyi yang hidup di dalam Allah. Pada akhirnya, setiap zikir, setiap doa, setiap tangis, dan setiap pencarian akan mengantarkan seorang hamba pada satu ruang yang sangat halus, kesunyian. Tapi ini bukan sunyi yang kosong, bukan keheningan yang hampa. Ini adalah sunyi yang hidup, sunyi yang berisi kehadiran Allah yang begitu dekat, begitu nyata, namun tak terlukis oleh apapun. Di titik itu engkau tidak lagi butuh kata, karena setiap kata menjadi penghalang. Engkau tidak lagi mencari tanda, karena setiap tanda sudah menyatu dengan maknanya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang bergetar lembut, seolah seluruh semesta berhenti bernapas, menunduk bersama, menyaksikan satu kenyataan tunggal. Allah. Dalam sunyi itu, hati tidak lagi berteriak, lidah tidak lagi berbicara, pikiran tidak lagi bertanya. Yang ada hanyalah kedamaian yang begitu dalam, seolah waktu sendiri ikut bersujud. Sunyi semacam ini tidak bisa diciptakan oleh kehendak manusia. Ia datang sebagai anugerah ketika hati telah lelah dengan segala kebisingan dunia dan memilih untuk diam. Dalam diam itu engkau mulai mendengar suara yang tidak berasal dari luar. Suara halus yang berbicara tanpa bunyi, namun menembus hingga ke dasar jiwa. Ia bukan suara yang bisa dijelaskan, tapi engkau tahu dengan pasti bahwa itu adalah panggilan dari rumah asalmu. Maka engkau menangis tanpa sebab, tersenyum tanpa alasan, karena sesuatu di dalam dirimu mulai mengenali sumbernya. Engkau menyadari bahwa seluruh pencarian yang panjang selama ini hanyalah perjalanan untuk menemukan kesunyian itu, tempat di mana Allah bersemayam dalam keheningan yang abadi. Orang-orang yang telah masuk ke dalam kesunyian ini tidak lagi mengejar banyak hal. Mereka hidup dengan sederhana, berbicara seperlunya, bertindak dengan lembut. Tapi di balik kesederhanaan itu, hatinya berisi samudera cahaya yang luas. Mereka tidak merasa sunyi, sebab dalam kesunyian itu, mereka ditemani oleh kehadiran yang lebih hidup dari apapun. Mereka tidak merasa sendiri, sebab di dalam diam mereka mendengar zikir semesta yang tak pernah berhenti. Dan mereka tidak merasa kehilangan dunia, karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa cukup dalam kehadiran Allah. Itulah rahasia dari sunyi yang hidup. Ia bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Dalam sunyi itu, setiap napas menjadi kalimat zikir, setiap diam menjadi bentuk sujud. Engkau tidak perlu berbicara untuk dekat, tidak perlu menangis untuk mengadu, karena kedekatan itu sudah ada, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Allah tidak pernah jauh, hanya kebisingan pikiranlah yang menutupi kehadirannya. Maka ketika engkau belajar diam, engkau sebenarnya sedang membuka pintu langit di dalam dirimu sendiri. Dan dari pintu itulah turun ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Bukan karena keadaan dunia menjadi baik, tetapi karena hatimu telah berserah sepenuhnya kepada Sang Pemilik sunyi. Dan ketika engkau telah benar-benar tenggelam dalam sunyi itu, engkau akan memahami sesuatu yang agung. Bahwa Allah tidak hanya hadir dalam gema zikir yang keras, tapi juga dalam diam yang paling dalam. Disitulah dia berbicara dengan bahasa yang tak berbunyi, dengan kalimat yang tak tertulis. Engkau tidak mendengar dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Tidak membaca dengan mata, tapi dengan cahaya hati. Maka biarkan dirimu larut dalam sunyi itu. Sebab di sanalah segala keraguan mencair, segala gelisah lenyap, dan segala pencarian berakhir. Sebab sunyi yang hidup di dalam Allah bukanlah akhir perjalanan, melainkan pintu menuju kebersamaan yang abadi, di mana engkau tidak lagi memanggilnya, karena engkau telah menjadi gema dari panggilannya sendiri.